itu mertua saya telepon, bapak mertua saya telepon, bilang katanya udah pindah ke Purwakarta lagi aja gitu. Sayang kan uangnya gitu dipakai buat ngontrak. Pas ditawarin pindah itu saya agak ragu gitu Bang, soalnya tuh saya masih ingat kayak ada kejadian yang sampai sekarang tuh bikin saya ngeri gitu Bang. Suara mama aku tuh tidurnya tuh kayak ketindihan. Nah kalau kata orang Sunda mah eureup-eureup. Pas aku lari Bang ke ruang TV, ternyata iya, mama aku tuh tidurnya tuh kayak gitu. Aku tuh kaget kayak mama kenapa? Datang tuh ke rumah gurunya suami aku, biasa gitu Bang, menyisir rumah. Nah pas dia balik lagi ke lantai 1, tiba-tiba gurunya itu agak kaget Bang. Itu di kamar yang sering dipakai sama ibu mertua. Dia tuh menemukan kayak botol kecil yang isinya tuh darah. Jadi awalnya narasumber kita ini nggak pernah menyangka kalau lantai 2 di rumah mertuanya yang udah lama kosong itu ternyata menyimpan banyak misteri. Dari mulai suara-suara aneh di tengah malam, sampai narasumber kita ini juga pernah menemukan sebuah toples yang berisi gumpalan darah. Nah, jadi gimana cerita lengkapnya? Kita tanya dulu aja sama narasumbernya. Di sini udah ada namanya Kak Ucu. Kak Ucu, apa kabar Kak Ucu? Alhamdulillah baik. Kak Ucu ini selama tinggal di rumah mertua itu mengalami gangguan mistis. Pernah juga nih nemuin toples berisi gumpalan darah, itu bener Kak? Nah ya kan waktu itu ya kan sempat ada Ustadz Rukiah ya yang datang ke rumah aku. Nah beliau tuh kayak biasalah nyisir dari lantai 1 sampai lantai 2. Nah pas dia balik lagi ke lantai 1, tiba-tiba dia tuh nemuin toples yang isinya tuh gumpalan darah Bang. Dan kebetulan toples itu ditemuinnya di kamar yang sering dipakai sama ibu mertua aku. Sebenarnya enggak sering beliau tidur di sana, cuman karena kan mertua aku tuh ya kadang tidurnya tuh sama bapak mertua aku. Nah kadang mereka pisah juga, kayak bapak mertua aku yang kamar ini, nah terus ibu mertua aku yang kamar ini. Nah kebetulan di kamar yang sering dipakai sama ibu mertua aku Bang, yang ditemuin toples itu. Oke, itu di kamar mertua ya. Dan katanya juga gangguannya itu masih dirasakan sampai sekarang kan? Iya Bang. Bahkan gangguannya tuh sampai sekarang masih terasa gitu. Dan gak lama setelah kemarin tim Lentera Malam menghubungi saya, itu masih ada Bang, gangguan-gangguan itu masih saya rasakan gitu. Oke. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id, atau juga bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini nih guys. Ya. Oke, ya udah kalau gitu buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Ucu mengenai rumah mertuanya yang angker, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Oke, di sini saya mau menceritakan tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di rumah lantai 2 saya. Nah, langsung saja. Pada tahun 2019 itu kan saya menikah ya Bang sama suami saya. Nah, di sana karena saya sudah menikah, ya saya akhirnya ikut dengan suami saya. Kebetulan kita berbeda kota Bang. Saya dari Cianjur, suami saya dari Purwakarta. Nah di sana saya ikut ke rumah mertua saya, cuman di sana belum netap. Kita masih kayak bolak-balik lah Cianjur Purwakarta gitu kan. Nah sampai akhirnya kami memutuskan buat ngontrak
di Cianjur waktu itu. Nah cuman gak lama lah, cuman beberapa bulan gitu. Nah dari sana pas tahun 2020 itu mertua saya telepon, bapak mertua saya telepon, bilang katanya udah pindah ke Purwakarta lagi aja gitu. Sayang kan uangnya gitu dipakai buat kontrak, mending dipakai buat kebutuhan sehari-hari lah gitu. Nah di sana setelah banyak pertimbangan akhirnya kami pun memutuskan buat pindah karena kan waktu itu lagi genting COVID ya bang. Nah mungkin bapak mertua saya khawatir gitu, terlebih kan saya waktu itu lagi hamil anak pertama. Nah dari sana ya udahlah kita pindah ke Purwakarta. Nah cuman pas ditawarin pindah itu saya agak ragu gitu bang, soalnya tuh saya masih ingat kayak ada kejadian yang sampai sekarang tuh bikin saya ngeri gitu bang. Dulu kan ya kejadiannya itu pas awal saya menikah. Nah saya kan itu baru banget ya nginep di rumah mertua saya. Nah posisinya itu kan maghrib. Kebetulan di rumah itu kita cuman berdua doang. Mertua saya lagi gak ada, lagi keluar kota. Nah posisinya kan saya lagi di musola tuh, di musola rumah. Nah kebetulan musolanya itu bersebelahan dengan pintu dapur. Nah saya kan posisinya lagi pakai mukena ya. Nah dari sana tiba-tiba pintu dapur yang tadinya terbuka itu kayak ada yang ngebanting bang, kayak blok gitu kan, keras banget. Nah kaget tuh saya pas saya lihat ke belakang, saya kira itu suami saya ya. Pas saya lihat ke belakang itu gak ada siapa-siapa bang. Itu langsung merinding banget saya dari sana, kayak hah kok bisa gitu kan. Nah di sana saya penasaran tuh, coba dilihat deh di dapur suami saya lagi ngapain. Takutnya barusan emang suami saya gitu. Pas saya lihat ke dapur ternyata suami saya lagi di WC masih ambil wudhu. Nah di sana udahlah tuh saya balik lagi ke musola. Saya tungguin suami saya, pengen nanya gitu kan, penasaran. Nah sebelum saya nanya tiba-tiba suami saya duluan yang ngomong kayak, itu kalau misalnya nutup pintu pelan-pelan aja ya, gak usah dibanting. Nah kan dalam hati saya, lah siapa yang ngebanting? Orang saya juga mau nanya. Nah di sana saya kan bilang, enggak kok, malah aku juga kaget gitu. Kirain aku tuh AA yang nutup pintu. Ternyata gak ada siapa-siapa. Nah cuman di sana tuh kita gak terlalu membahas karena takut ya bang. Itu kan udah petang lah gitu. Di sana udahlah kita sholat aja. Nah cuman dalam hati saya tuh kayak, kok bisa ya gitu kan, ini kan pintunya itu pintu kayu jati bang, berat. Kalau misalnya tertiup angin ya gak mungkin sekencang itu, paling ya kayak nutup pelan aja gitu. Cuma kok ini kayak dibanting sama orang. Nah di sana udah kita langsung sholat. Nah setelah kejadian itu, seminggu setelah itu ya bang, mama saya datang ke Purwakarta buat nginep. Posisinya kan kita lagi makan bakso tuh di ruang TV. Itu sekitar jam 2 siang lah. Nah kebetulan di ruang TV itu kita cuman berdua doang. Mertua saya lagi di luar, suami saya lagi kerja. Biasalah kita makan bakso sambil nonton TV. Pas saya lagi ke dapur ambil minum, saya balik lagi kan ke ruang TV. Saya lihat tuh ekspresi mama saya tuh kayak yang kebingungan sama ketakutan bang. Gitu kan, kayak kenapa sih? Udah gitu. Aku kan tanya kayak, "Ma, kenapa?" Iya, barusan mama tuh pas duduk kayak ada yang nyenggol. Pas mama lihat kirain kamu, ternyata gak ada siapa-siapa gitu kan. Mama perasaan aja kali gitu kan, aku bilangnya gitu. Nah terus kata mama aku teh, beneran, itu kerasa banget. Gimana sih kayak dengkul orang yang jalan tuh mepet ke punggung kita saking dekatnya, jadi kayak ngena dek gitu kan. Nah itu kan emang posisinya tuh kebetulan mama aku tuh duduknya tuh di tengah ya bang, jadi kayak bukan yang nyender ke tembok, enggak. Nah dari sana tuh aku kan tanya, emang mama ngelihatnya kayak gimana? Mama sih nggak ngelihat jelas ya, cuman pas mama ngelirik ke belakang gitu, itu kayak anak kecil. Padahal kan di rumah gak ada anak kecil bang. Aku belum punya anak ya, lagi hamil waktu itu. Nah terus aku juga kayak mikir, kok bisa gitu kan. Kalaupun itu keponakan aku udah besar-besar. Mama mah
suka nakutin. Aku bilangnya gitu kan. Beneran, mama tuh kekeh gitu kan bang, kayak beneran. Oh ya udahlah mah gitu, gak usah dipikirin. Nah aku cuman gitu doang, karena kan aku juga kayak ngerasa takut ya bang, kayak duh kok ada kejadian lagi. Soalnya kan baru-baru pas aku yang sholat maghrib itu, nah itu juga kan agak janggal gitu ya bang. Nah di sana aku ya udahlah, mungkin ini mah kebetulan aja, aku pikirnya gitu. Nah setelah itu aku kan sempat ditawarin tuh kan tinggal di rumah mertua. Nah di sana aku agak mikir-mikir lah, kayak aku mau gak ya gitu di sini, sempat gitu kan. Nah cuman suami aku tuh kayak ngebujuk-ngebujuk gitu kan, ayolah mending di sini aja gitu. Cuman di sana aku bilang oke, aku mau tinggal di sini asalkan kita isi yang lantai 2. Nah sedikit aku gambarin ya bang rumahnya biar gak bingung gitu. Nah, gambaran rumah mertua aku itu lumayan luas, bang. Ibarat 3 rumah dijadiin 1 bangunan. Lumayan luas. Nah, itu kan terdiri dari lantai 1 sama lantai 2. Nah, yang lantai 1 ini biasa lah gitu, diisi sama mertua aku. Nah, kalau yang lantai 2 itu udah lama banget kosong. Kosong. Nah, jadi di lantai 2 ini tuh cuman ada 1 ruangan sama teras luar aja. Nah, aku bilang kan ke suami, ya udahlah kalau kita mau di Purwakarta, aku mau yang ngisi lantai 2 aja, biar enggak maksudnya tuh biar kita mandiri lah, enggak ini sama mertua aku enggak bercampur gitu kan. Nah, di sana suami aku setuju, ya udah kita isi lantai 2 asalkan aku mau dibikinin dapur, toilet sama tangga yang keluar. Karena aku gak mau kan, maksudnya tuh kayak takutnya kita abis dari mana lah pulang malam itu mengganggu mertua aku. Nah kalau kita punya tangga dari luar ya kita bisa lewat situ gitu. Nah di sana suami aku setuju, kita renovasi lah lantai 2 ini. Oh iya bang, aku belum cerita latar belakang mertua aku. Nah latar belakang mertua aku itu kebetulan mertua aku itu dua-duanya petani. Iya, jadi dari pagi sampai zuhur itu beliau suka pergi ke sawah atau ke kebun. Nah, paling pulangnya itu abis zuhur atau menjelang asar lah. Nah, jadi aku tuh di rumah ya sendirian. Iya, cuman kalau udah punya anak ya jadi berdua lah gitu ya. Nah, di sana singkat cerita kita renovasi rumah lantai 2. Nah, itu tuh sekitar tahun 2021 lah, 2021 akhir. Nah, 2022 Januari udah bisa kita isi. Karena kan itu cuman dikit ya. Renovasinya itu cuman bikin dapur, toilet sama tangga aja. Tangga besi ya, kebetulan yang kita buat itu tangga besi. Nah, dari sana aku tuh belum ada gangguan yang gimana-gimana. Cuman 1 bulan setelah itu mulai ada bang kejanggalan. Nah aku mikirnya tuh gini ya, oh apa karena ini belum diselamatin ya gitu lantai 2 ini. Nah aku ceritakan ke suami aku, kalau kita ngadain selamatan sekarang gimana gitu. Cuman suami aku kayak nanti aja lah, soalnya kan yang namanya renovasi kita lumayan nguras dana ya bang. Nah terus bapak mertua aku juga bilang kayak nanti aja selamatan rumahnya disatuin sama Isra Mi'raj 2 bulan setelah itu gitu. Di sana oh ya udahlah kita setuju. Nah kejanggalan yang pertama yang aku rasain ya bang, ceritanya tuh pas malam itu kan posisinya aku belum tidur ya sama suami, sekitar jam 11 malam kita masih main HP. Nah di sana tiba-tiba aku dengar ada suara orang yang naik tangga bang. Kebetulan tangga aku besi kan, jadi kalau ada yang jalan tuh kedengeran banget. Nah itu yang jalan itu lumayan agak cepet bang, setengah lari, tek 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 tek. Itu kan kita sampai lihat-lihatan kayak siapa ya? Aku sampai gitu kan sama suami aku. Nah di sana cuman kita belum berani buka pintu tuh, masih takut. Udahlah, mungkin kucing kali, mikirnya gitu. Gak lama setelah itu ada suara anak kecil bang, ketawa. Setelah ada yang lari, itu ada suara anak kecil ketawa. Kayak gimana sih anak kecil yang lagi bercanda gitu sama teman-temannya. Suaranya tuh gak cuma 1 bang, ada beberapa suara yang ketawa itu. Aku masih ingat suaranya tuh kayak gini, agak gitulah. Nah aku lumayan merinding kan bang. Di sana tuh aku sama suami aku kayak coba deh kita lihat, siapa tahu emang anak tetangga yang
iseng main ke rumah aku, belum tidur. Cuman suami aku tuh mikirnya, masa sih jam segini? Tapi ya juga ya penasaran. Yaudah deh, ayo kita lihat. Aku sampai dorong-dorongan bang sama suami karena takut kan. Pas aku lihat bang, ternyata gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa bang. Nah, berhubung tangga aku tuh kan pakai pagar ya. Aku kan punya anak kecil bang. Jadi takut anak aku main ke tangga. Nah, si pagar itu kan biasanya kita kunci. Entah kita udah keluar atau kita masuk, pasti kita kunci. Itu posisi pagarnya kebuka bang, kebuka lebar. Kayak gimana sih orang yang udah masuk? Nah di sana aku tanyakan ke suami aku, apa ini mak? AA kali yang tadi abis sholat isya gak dikunci gitu kan? Suami aku bilang, enggak, udah aku kunci kok, aku yakin gitu. Tapi kok bisa kebuka? Ya gak tahu gitu kan? Nah di sana kita masih penasaran bang. Coba deh kita lihat ke lantai 1. Siapa tuh emang bener ada anak kecil. Kita kan muter tuh ke lantai 1. Di lantai 1 gak ada siapa-siapa juga bang. Karena itu kan udah malam banget ya, udah hampir mau 11:30, udah sepi. Di jalan tuh udah sepi. Nah kebetulan rumah mertua aku itu kan dipagar dan suka digembok ya kalau malam. Itu posisi gemboknya tuh masih terkunci. Kalau ada orang pasti terbuka dong. Ini terkunci. Nah di sana tuh kita udahlah kita tidur aja karena udah takut ya bang, hawanya tuh udah gak enak banget, udah kok tiba-tiba badan aku tuh kayak merinding sama panas gitu bang, seluruh tubuh tuh kayak panas aja. Udah kita tidur aja. Nah dari sana udah kita jarang ngebahas hal itu lagi. Seminggu setelah itu suami aku diundang akikah bang, akikah sama tetangga. Nah kalau di kampung itu kan dibilangnya tuh marhaba. Nah kebetulan jaraknya itu lumayan jauh lah dari rumah aku ke tetangga aku yang akikah itu agak jauh. Nah di sana suami aku bilang, mau marhaba katanya abis isya. Nah kalau mau tidur mah tidur aja, pintunya dikunci aja, takut AA pulang malam. Kuncinya taruh di ventilasi pintu yang atasnya. Nah di sana aku kunci pintu, itu kan jam 7:30 ya, 7:30 malam aku kunci kuncinya disimpan. Nah abis itu aku nidurin anak aku kan. Nah aku kebangun jam 8:30 karena aku ingat belum sholat isya. Pas aku kebangun jam 8:30 malam, aku kan posisinya aku jalan tuh bang, pas mau ke dapur mau ke WC. Pas aku baru nyampe dapur, itu tiba-tiba ada yang ngetuk pintu bang, kenceng banget, kayak tok 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 tok. Kaget dong aku tuh. Nah dari dapur aku langsung balik tuh ngelihat ke arah pintu. Siapa ya gitu kan? Masa suami aku udah pulang lagi? Nah di sana gak lama setelah itu ada yang mainin kenop pintu bang. Kayak gimana sih orang yang mau masuk? Itu kan posisinya dikunci ya. Kayak cek 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 gitu. Itu aku bener-bener jelas banget bang, masih ingat. Aku lihat kenop pintunya tuh gerak-gerak. Bener-bener nge-freeze bang. Kayak diem aja gitu. Ini siapa ya? Aku tungguin bang. Tungguin siapa tahu itu emang suami aku atau siapa. Kalau misalnya tetangga aku kan pasti ada suara ya kayak punten teh gitu. Ini gak ada suara. Gak ada yang menandakan ada seseorang yang datang lah gitu ya. Nah, di sana aku tungguin. Barusan bener gak ya gitu kan. Aku tuh kayak masih gak nyangka gitu bang, masih ini bener halusinasi aku atau bener gitu kan. Aku bener-bener nge-freeze banget ngeliatin pintu. Nah gak lama setelah itu aku penasaran kan, aku pindah tuh ke lantai 1, nanyain ke ibu mertua aku, Umi gitu kan, si AA udah pulang belum marhaba sama bapak. Nah kebetulan bapak mertua aku juga ikut marhaba, akikah itu. Nah di sana kata si Umi teh belum pulang, bapak juga belum pulang, baru berangkat gitu tadi. Biasanya kan pulangnya tuh agak malam gitu. Emang kenapa? Katanya gitu. Oh enggak, aku cuman nanya doang buat ngeyakinin kan. Siapa tahu emang suami aku jahil lagi iseng atau gimana. Nah dari sana udah aku ke atas lagi, aku biasa sholat isya. Nah aku tungguin lah bang suami aku pulang. Penasaran dong, pengen nanya gitu. Nah aku tungguin, waktu itu suami aku pulang jam 10 malam. Aku tanya itu, tadi barusan AA pulang bukan? Gitu. Enggak, emang kenapa? Katanya. Ya aku dengar ada orang yang ketok-ketok pintu. Aku pikir itu AA gitu.
enggak, ngapain juga gitu kan, kata suami aku. Ngapain juga, iseng, kan jauh rumah orang yang ngadain akikah itu. Kalaupun pulang ngapain capek-capek. Nah suami aku tuh pokoknya bilang kayak gitu. Nah dari sana, oh iya juga ya, gak mungkin. Emang kenapa sih? Pokoknya suami aku tuh nanya-nanya. Nah aku ceritain kan, cuman suami aku gak percaya bang. Gak percaya, kayak itu mah kamunya aja kayak yang penakut, katanya gitu kan. Itu mungkin kamunya aja yang penakut gitu. Nah dari sana udah, aku gak mau ngomong lagi karena emang suami aku gak percaya. Di sana udah kita tidur. Pas besoknya bang, ada kejadian yang menimpa suami aku. Itu kan ceritanya tuh jam 6 pagi ya. Suami aku tuh lagi buang hajat, maaf ya, lagi buang hajat ke WC. Nah, itu kan posisi WC-nya itu, ini kloset, ini tuh ember, ini keran, biasa ya ngalir. Nah, maaf ya bang, gimana sih kalau kita lagi buang hajat, kita jongkok kan? Nah, berarti pandangan kita tuh pasti ke ember itu. Nah, suami aku tuh lihat air itu tuh ngalir karena kerannya tuh dibuka ya. Airnya ngalir. Tiba-tiba kerannya itu mati, Bang. Airnya tuh mati, gak nyala. Nah, suami aku teriak, "Ini airnya habis ya. Coba dinyalain sanyonya." Tuh, siapa tahu emang habis. Dia mikirnya kayak gitu. Nah, aku bilang, "Udah kok, tadi udah aku isi, malah torennya itu udah penuh." Emang gimana? Iya, ini airnya tiba-tiba mati. Suami aku belum lihat posisi keran, Bang. Belum lihat. Nah, pas suami aku ngelihat ke arah keran, itu posisi kerannya tuh kayak udah ketutup. Keran, kalau terbuka itu kan lurus, Bang, gini. Kalau ketutup dia, nah gitu kan. Dia ke kanan atau ke kiri lagi tuh nutupnya. Nah, pas dilihat sama suami aku, itu kerannya tuh ketutup, Bang, posisinya. Padahal kan dari tadi dia ibaratnya tuh merhatiin keran, kayak gak keliat geraknya, kayak sekejap mata. Nah, dari sana sama suami aku dibuka lagi keran. Ngalir lagi air, Bang. Sampai saat itu, suami aku tuh percaya sama apa yang aku ceritain. Karena yang ngalamin kan suami aku ya. Dia tuh panik, Bang. Keluar dari WC tuh dia panik. Dia cerita sama aku gini. Nah, aku bilang kan, "Tuh kan aku bilang apa?" Gitu kan sama suami aku. Nah, dari sana suami aku percaya tuh, Bang. Sama apa yang aku rasain, sama yang aku ceritain, beliau percaya. Dan kejadian keran ini tuh udah 2 kali, Bang. Suami aku yang ngalaminnya 2 kali. Yang pertama kan yang itu, yang pas lagi buang hajat. Yang kedua pas beliau mandi. Sama, kerannya kayak ada yang nutup. Pas dibuka keran, air ngalir lagi. Gitu, Bang. Nah, setelah itu aku kan kayak udah mulai was-was ya, Bang. Udah takut gitu kan. Aduh, berarti ini tuh bener ya gitu kan, di rumah ini ada yang ganggu. Nah, di sana aku ngomong tuh ke suami aku, coba deh kita ngadain selamatan gitu. Karena kan rumah ini belum diselamatin kan. Coba deh kita ngadain selamatan gitu. Siapa tahu setelah kita ngadain selamatan gak ada lagi hal-hal aneh gitu. Nah, di sana kita ngadain selamatan sama Isra Mi'raj ya waktu itu. Nah, saya pikir itu gak akan ada gangguan lagi, Bang. Ternyata masih ada. Gangguannya itu masih ada, Bang. Setelah kita ngadain selamatan, mama aku kan datang ya buat nginep. Karena aku udah cerita tuh, "Mah datang ke sini nginep," gitu kan. Karena ini udah jadi nih gitu, rumah lantai 2 udah jadi, udah bisa ditempatin. Itu kan sama bapak aku ya, bapak aku nginep. Nah, posisi mama aku tidur itu di ruang TV. Karena kan di Purwakarta panas ya, Bang. Mama aku tuh gak mau di kamar. Gak mau katanya mama pengen di ruang TV aja, gerah. Oh, ya udah. Nah, di sana pas waktu subuh, jam 5 subuh, aku kan lagi tidur, Bang. Tiba-tiba aku dengar suara mama aku tuh tidurnya teh ketindihan. Nah, kalau kata orang Sunda mah ku eureup-eureup. Nah, mama aku tuh agak bersuara, Bang. Tidurnya tuh kayak gitu. Aku kan kaget. Pas aku bangun, ini tuh suara siapa sih? Mama bukan ya? Pas aku lari, Bang, ke ruang TV. Ternyata iya.
Mama aku tuh tidurnya tuh kayak gitu. Aku tuh kaget kayak, mama kenapa gitu kan. Sampai aku tepuk-tepuk tuh pipinya, mama gitu kan. Nah pas aku lihat bang, badan mama aku tuh berkeringat, kayak mimpi buruk gitu lah ya. Sampai sama bapak aku aja dibangunin kayak, mah kenapa mah gitu kan. Nah itu lumayan lama bang, ada 1 menitan atau 2 menit lah gitu, lumayan lama aku mau bangun tuh kayak, mama bangun gitu kan. Nah dari sana mama aku tuh melotot bang, dia bangun cuman melotot. Astagfirullahaladzim gitu kan kata mama aku teh. Mama kenapa? Aku tanya gitu kan. Mama aku tuh gak jawab bang, diem aja kayak masih shock. Nah di sana aku ambilin air dong, coba minum dulu gitu. Mama emang kenapa sih, mimpi buruk bukan? Mama aku tuh bilang gini, enggak mama enggak kenapa-napa kok. Kayak gak mau cerita lah waktu itu. Nah di sana belum cerita kan mama aku. Habis itu udah biasa kita sholat subuh. Nah cuman pas siangnya, pas mama aku mau pulang, tiba-tiba mama aku cerita bang. Mama aku tuh gini, kamu pernah gak sih kayak ngalamin kejanggalan-kejanggalan di rumah ini? Tiba-tiba mama aku ngomong kayak gitu kan, nanya, gimana ya mah? Ada sih, cuman aku gak tahu ya, itu gak tahu perasaan aku, emang gak tahu bener gitu. Nah aku ceritain tuh bang, kayak ada anak yang ketawa, ada yang suara naik tangga gitu-gitu ya, sama kejadian keran itu. Aku ceritain ke mama. Nah mama aku tuh ngomong kayak gini, coba deh kamu ruqyah deh rumah ini. Emang kenapa mah? Gitu kan kata aku teh. Iya soalnya mama mimpi buruk. Nah di situ aku cerita dong mimpi yang dialamin gimana. Emang mama gimana? Mimpinya gimana? Mama aku tuh bilang gini, mimpinya tuh serem banget gitu kan. Nah mama kan itu posisinya tidur di ini ya, di ruang tamu. Dalam mimpi mama itu mama masih dalam keadaan tidur, tapi mama tuh melihat di arah pintu yang keluar ya bang. Di arah pintu itu mama lihat ada sosok yang tinggi banget, bahkan tingginya itu melebihi pintu rumah aku bang, tinggi banget. Terus badannya tuh hitam, rambutnya tuh acak-acakan, sama wajahnya tuh hancur. Itu mama sampai bener-bener gak berani lihat lama kan. Sosok itu tuh kayak bener-bener nakutin banget. Pas mama lihat ke bawah, kakinya tuh akar pohon bang. Nah aku tanya kan, terus itu sosoknya tuh gimana gitu, cewek atau cowok gitu kan. Nah mama aku tuh bilang, itu kayaknya laki-laki deh sosoknya. Soalnya dia tuh melotot banget, kayak ngeliatin mama aja gitu kan. Sampai mama aku tuh bener-bener tidur tuh kayak yang susah bangun bang. Gimana sih orang ketindihan, dalam hati kita pengen bangun, tapi badan kita tuh seolah susah, kayak gak bisa gerak gitu kan. Nah itu tuh mama kebangun itu karena kamu bangunin kan, aku badan itu digini-gini bang. Aku khawatir kan, takut kayak ini mama tuh kenapa sih. Mama aku bilang itu kayak gitu bang. Dan di sana tuh mama aku kayak bener-bener apa ya pokoknya ketakutan lah gitu bang dengan sosok itu, karena itu sosoknya tuh kayak bener-bener ngeliatin mama aku aja gitu. Tapi mertua tahu kalau Kak Ucu suami dan mama itu juga sering diganggu? Mertua aku tahu bang, karena aku kan cerita ya waktu itu, cerita ke ibu mertua aku kalau pas awal-awal aku nempatin lantai 2 ini tuh ada suara anak kecil gitu-gitu ya, ada suara yang naik tangga. Nah cuman mertua aku tuh kayak gak percaya bang. Ibu mertua aku kayak gak percaya, kayak udahlah itu mah cuman halusinasi aja. Pokoknya tuh ekspresinya ya biasa aja. Nah di sana suami aku cerita juga ke bapak mertua aku, jawabannya sama, gak percaya. Itu mah kaliannya aja yang penakut, katanya gitu. Nah dari sana mama aku kan nyaranin ya bang, kayak buat coba deh kamu ruqyah rumah ini gitu, soalnya perasaan mama gak enak. Nah di sana karena aku masih ragu ya bang, aku cobalah tanya ke teman aku yang kebetulan bisa lah gitu melihat hal-hal yang begitu. Aku hubungin kan, namanya Teh Lisna ya.
aku chat Teh Lisna, bener gak ya gitu di rumah aku tuh ada penunggunya. Soalnya pas aku nempatin itu kayak ada hal-hal yang aneh. Aku ceritain kan kayak ada yang jalan, ada yang segala macem. Nah, Teh Lisna ini bilang, Bang, iya ada penunggunya. Nah terus posisinya gimana gitu? Posisi dia diemnya di mana? Di tangga. Oh, pantesan kan aku sering dengar ada orang yang jalan. Teh Lisna bilang, iya, posisinya di tangga. Bahkan kan Teh Lisna ini tuh sempat minta foto ya. Coba fotoin tangganya, aku pengen lihat. Pas aku foto, dia kasih tanda, Bang. Nih, di sini nih. Di tangga, tengah-tengah, hampir mau ke atas ya. Di sini dia diem. Kamu mau tahu gak sosoknya gimana? Gitu kan, kata Teh Lisna ini. Emang gimana? Tapi kamu bakalan takut gak? Aku kan penasaran kan. Coba deh digambarin. Sama Teh Lisna tuh digambarin, Bang. Sosoknya itu rambutnya acak-acakan. Wajahnya tuh hancur. Itu tuh sama kayak yang di mimpi mama aku itu, Bang. Sosoknya tuh sama kayak yang dilihat di mimpi mama aku. Nah terus aku tanya lagi ya, kok bisa dia ada di sini gitu kan? Iya ya, gak tahu juga. Kayaknya ini karena ada tangga deh di rumah kamu. Jadi dia tuh seneng main di tangga kamu. Katanya gitu. Terus gimana lagi? Nah cuman, oh iya, Teh Lisna ini kan sempat berkomunikasi ya Bang sama makhluk gaib ini. Makhluk gaib itu bilang dia betah di sini karena di sini tuh wangi. Gitu bilang. Nah aku kan nanya, maksudnya wangi gimana Teh? Ya kan kamu punya anak kecil. Jadi yang dimaksud wangi itu wangi anak kecil. Gitu. Itu di sana aku bener-bener wah shock banget Bang. Badan aku gemetar, deg-degan banget kan kayak aku takut ngebahayain anak aku, takut ngebahayain aku sama suami gitu kan. Terus gimana dong gitu, aku harus gimana supaya si makhluk ini tuh nggak di sini lagi. Coba deh kamu hubungin Ustadz Ruqyah buat ngebersihin rumah kamu. Aku cerita lagi kan ke mama, Mah, aku harus gimana ya gitu, kata teman aku harus ke Ustadz Ruqyah, tapi aku nggak tahu Ustadz Ruqyahnya siapa gitu kan. Nah kata mama aku Teh, coba deh hubungin Uwa itu kan sepupunya mama aku ya, hubungin Uwa, dia bisa kok gitu kan ngeruqyah rumah. Aku coba datang ke rumah Uwa di Cipanas, Uwa aku bilang sama Bang, Uwa aku bilang ciri-cirinya segala macam sama yang dikatain Teh Lisna. Si sosok ini tuh tinggalnya tuh ya di tangga. Bahkan kata Uwa aku, dia tuh gak mau pindah Bang, udah betah dia di sana. Diem aja di tangga kayak tempat main lah gitu buat dia. Nah terus aku tuh kan, wah aku harus gimana, aku takut gitu. Coba deh gitu tangganya tuh dikasih air doa sama garam besar Bang, kayak di ciprat-ciprat gitu. Sama kamu baca ayat kursi 7 kali ya, 7 kali. Nah di sana tuh diciprat-ciprat air, garam sama beras merah. Ya mudah-mudahan aja kata aku Teh dia nggak ngeganggu lagi. Kalaupun dia di sana ya mudah-mudahan dia aman gitu, gak jahil. Soalnya kan teman aku bilang Bang, sosok ini tuh jahil. Oh pantesan gitu kan, aku sering dengar suara-suara mungkin dia gitu kan. Nah dari sana aku pikir kan udah selesai ya Bang gitu, gak akan ada kejadian lagi. Tapi ternyata enggak Bang, kejanggalan itu tuh ada lagi, kayak ada suara yang ketawa, suara orang jalan. Bahkan aku inget banget Bang, waktu itu kan malam Jumat ya, aku lagi ngaji Yasin. Di luar itu kayak ada suara bapak-bapak lah, kayak orang tua batuk Bang, tapi dehem-dehem kayak gitu kan. Nah aku pikir kan mertua aku Bang, aku penasaran tuh, aku buka lah pintu, itu gak ada siapa-siapa Bang. Nah kalau aku kan mikirnya kalau misalnya orang ya gak akan sejelas itu suaranya deket banget kayak yang di teras lah gitu kan. Wah gak benar nih, masih ada nih gitu kan, gangguan ini masih ada. Nah aku cerita lagi ke suami aku tuh, oh coba deh kita ruqyahnya lewat guru aku. Kebetulan kan suami aku tuh udah deket banget ya Bang sama gurunya ini. Jadi
anaknya guru ini tuh temennya suami aku waktu di pondok dulu, udah deket banget. Jadi suami aku tuh udah sering main lah ke rumahnya gitu. Nah di sana suami aku tuh kan ngehubungin gurunya ini, pengen diruqyah gitu kan rumah. Nah terus gurunya tuh bilang, oh ya udah kalau mau diruqyah harus jangan ada siapa-siapa di rumah, karena kan mertua aku gak percaya bang. Jadi kayak gurunya itu seolah-olah kayak yang kasyaf gitu bang, kayak tahu lah dia, oh ini mertuanya tuh takut salah paham atau gimana gitu kan. Nah dari sana suami aku tuh bilang, oh ya udah nanti datangnya tuh pagi aja jam 8 pagi, karena kan mertua aku gak ada di rumah ya, jam segitu tuh lagi ke sawah atau ke kebun lah gitu. Datang tuh ke rumah gurunya suami aku, biasa gitu bang, menyisir rumah dari depan terus ke area belakang sama ke lantai 2. Nah pas dia balik lagi ke lantai 1, tiba-tiba gurunya itu agak kaget bang. Dia tuh menemukan kayak botol kecil yang isinya tuh darah bang. Itu di kamar yang sering dipakai sama ibu mertuaku, di kamar itu. Nah di sana beliau kan bilang ya kayak, kok ada benda ini ya gitu. Itu aku ingat banget bang, aku lihat botolnya tuh segede gini, dalamnya tuh kayak darah, tapi kayak darah yang udah ngegumpal. Aku tuh dulu mikirnya itu kayak ati sapi bang, kayak udah segede gini lah pokoknya, udah ngegumpal. Nah terus aku mikir lagi, bentar kok ini kayak darah yang habis lahiran. Nah kan gini ya bang, orang wanita yang udah lahiran itu kan kayak mengeluarkan darah yang biasa lah gitu, yang mengalir, sama darah yang agak besar segede gini. Aku pas lahiran kan gitu ya. Nah aku enggak deh, ini bukan hati sapi, ini kayak darah habis lahiran. Aku gitu, karena itu udah menggumpal bang. Nah di sana diambil kan sama gurunya suami aku itu. Aku gak tahu ya, itu gak tahu dikemanain lagi. Nah cuman di sana itu gurunya tuh bilang gini, coba deh minta baju ibu mertua sama bapak mertuaku. Aku gak tahu ya itu gak tahu buat apa, cuman minta baju ibu mertua sama bapak mertua. Nah, dari sana sama suami aku diambil kan di lemari, terus bilang gurunya suami aku tuh bilang kayak gini, nanti pas jam berapa ya, pas tengah malam kalau gak salah, saya antar suami aku ya, saya antar kamu buat ngebuang baju ini. Suami aku tuh bilang sama gurunya, ini kenapa ya gitu harus baju bapak sama ibu mertua? Ya pokoknya ini ada kaitannya. Cuman ya bang, posisi dibuangnya tuh kayak berbeda arah bang. Yang dibuang itu cuman baju ibu mertua aku aja bang. Yang bapak mertua aku diambil sama gurunya suami aku gitu, nggak dibuang. Yang dibuang itu cuman baju ibu mertua aku aja, dibuang sama suamiku dengan syarat jangan nengok ke belakang. Kayak udah aja gitu, udah kan. Nah dari sana suami aku pulang, itu masih penasaran ya, suami aku tuh masih kayak ini tuh kayak ada yang belum diceritain gitu. Suami aku nelpon lagi tuh gurunya, ditelepon, ini tuh kenapa ya, kok bisa gini gitu. Cuman gurunya suami aku pun gak terlalu detail ya menceritakannya, kayak pokoknya kalian harus hati-hati aja, karena kejanggalan yang kalian rasa itu ini tuh kiriman dari orang dekat. Cuman gak bilang ya, gak bilang si ini yang ngirim, enggak. Cuman gitu doang pesannya. Pokoknya kalian segimanapun kejanggalan yang kalian alamin, tolong bertahan di rumah ini, karena orang yang ngasih kiriman ini tuh sengaja biar kalian gak betah, biar kalian pindah. Sama tolong jagain bapak. Aku agak bingung ya bang, kayak maksudnya kenapa ya kita harus jagain bapak. Aku gak tahu lah, dari sana aku gak mau berasumsi yang gimana-gimana, karena emang takutnya jadi fitnah ya bang. Terlebih kan aku sama mertua itu masih sering ketemu lah, ibaratnya kayak sehari-hari kita masih berkomunikasi gitu. Cuman ya ada feeling suami aku juga, apa jangan-jangan
ibu mertua aku gimana, gini kali ya. Cuman suami aku nggak berasumsi jauh bang, karena kan hal begini tuh nggak bisa dibuktikan ya, susah untuk dibuktikan. Nah terus ya bang, beberapa minggu setelah itu kita kan sekeluarga lagi berangkat ke Cianjur ya, lagi belanja lah gitu. Nah di sana tetangga aku tuh cerita kayak, tadi aku tuh datang tahu ke rumah, katanya mau ke si Umi, mertua aku kan si Umi ya dipanggilnya, mau ke si Umi. Saya pikir kalian ada di rumah, ternyata rumahnya kosong gitu. Oh terus gimana gitu kan? Iya tadi kan saya sempat ngetuk pintu kayak assalamualaikum. Nah cuman ya bang, di dalam rumah tuh ada yang jawab, waalaikumsalam, mangga dilebat, waalaikumsalam, silahkan masuk, kayak gitu lagi bang. Itu persis banget suara cewek, yang jawab tuh suara cewek. Nah dikira tetanggaku itu tuh kita lagi ada di rumah. Nah sampai tetangga aku tuh duduk bang nungguin, karena emang kayaknya ada di rumah gitu kan. Nah cuman tetangga aku yang satu lagi tuh bilang, teh lagi nungguin siapa gitu kan, ini nih ada perlu ke Umi Haji katanya gitu. Oh si Umi mah sama si bapaknya lagi gak ada tadi gitu, lagi berangkat gak tahu kemana gitu sekeluarga. Gak mungkin, barusan ada yang ini kok, ada yang jawab. Sampai ditungguin bang, sampai aku pulang itu tetangga aku nungguin, saking penasaran mungkin ya, aku gak tahu emang apa, pokoknya nungguin. Pas aku datang tiba-tiba tuh dia ngomong kayak, teh saya nungguin teteh loh dari tadi gitu, nungguin teteh si Umi sama sekeluarga lah gitu. Oh emang ada perlu apa gitu kan, ini ada perlu ke Umi Haji, tadi saya coba assalamualaikum, itu ada yang jawab katanya gitu bang. Bahkan disuruh masuk, kayak silahkan masuk kayak gitu. Saya pikir teteh lagi ada di rumah, padahal kan kita lagi gak ada di rumah. Nah singkat cerita ya bang, tahun 2024 kan aku udah punya anak yang kedua ya, itu usianya tuh 6 bulan. Nah waktu itu anak aku tuh awalnya tuh biasa aja bang, biasa lah gitu, kayak mau sama aku, terus tidur di lantai 2 gitu-gitu. Nah cuman pas waktu itu tiba-tiba anak aku tuh gak mau sama aku bang, kayak yang ketakutan gitu dia kan ASI ya, dia gak mau ASI ke aku, dia gak mau tidur di lantai 2. Aku gak tahu tuh bang, itu hampir 2 harian bang kayak gitu. Aku kan khawatir ya bang, kayak ini kan anak masih bayi, gak mau ASI aku, terlebih kan belum MPASI ya, karena waktu itu kan masih baru nginjek banget lah 6 bulan. Anak aku tuh maunya cuman sama ibu mertua aku aja. Tidurnya pun anak aku tuh pengen di lantai 1 aja, dibawa ke lantai 2 tuh gak mau, kayak yang ketakutan bang, nangis terus rewel. Nah tapi badannya tuh dia baik-baik aja, enggak yang demam, enggak. Nah di sana kan aku khawatir bang, sampai coba deh beli susu formula, siapa tahu mau. Tapi anak aku gak mau bang, gak mau, dia tuh rewel aja. Sampai sama ibu mertua aku tuh kayak dikasih air aja. Aku kan gak tega bang, yang namanya bayi kan kayak gak ada asupan makanan. Aku telepon mamah kan sambil nangis-nangis itu bang. Aku nelpon, mah ini anak aku mau ASI, aku harus gimana dong? Coba deh bawa ke dokter anak, takutnya kan perutnya kembung atau gimana. Kata mama aku teh, nah abis dari dokter coba bawa ke sini, ke Cianjur, mama pengen lihat. Nah dari sana aku bilang ke suami, besoknya pas hari keduanya kita berangkat ke dokter anak. Pas dokter anaknya bilang gak kenapa-napa bang, bayi aku sehat, nggak kembung, nggak demam, nggak apa, sehat aja gitu. Di sana kan aku cuma dikasih vitamin doang lah gitu ya. Nah di sana aku bilang sama suami aku pengen di Cianjur dulu deh sama mama, gitu, buat nenangin diri aku lah gitu. Karena kan mama aku juga takut bang, takut aku baby blues gitu. Karena kan aku punya anak 2 masih balita sama bayi gitu. Kita berangkat ke Cianjur. Terus mama aku tuh nanya, pas begitu nyampe mama aku nanya, coba gitu mama pengen tahu gitu kan, tidurin coba anaknya, sok sama kamu di ASI gitu kan, dikasih ASI, mau gak dia? Dan yang anehnya itu bang, bayi aku
tiba-tiba mau bang. Aku kasih ASI tuh dia mau, kayak yang kehausan, dia lahap banget. Itu aku benar-benar sedih banget bang. Waktu itu kayak kok bisa gitu ya kayak gini. Mama aku bilang, coba deh gitu kamu setelah ini pas mau pulang ke Purwakarta minta ini lagi gitu ke Uwa. Takutnya kan anak kamu bisa ngelihat hal-hal yang gaib gitu kan bang. Soalnya kan bayi masih sensitif ya. Nah aku ada lah 10 hari di rumah mama aku. Sebelum aku pulang ke Purwakarta, aku coba buat minta air doa ke Uwa dulu. Sama Uwa aku dikasih air, terus dikasih air buat mandi gitu kan, air yang buat minum, air sama buat dimandiin ke anak aku sama aku dikasih air yang buat diciprat-ciprat gitu di rumah lantai 2. Nah setelah itu aku pulang ke Purwakarta, anak aku biasa lagi bang, dia mau lagi aku gendong, dia mau tidur di lantai 2 lagi, dia mau ASI lagi gitu. Nah itu aku bener-bener gak habis pikir bang, kok bisa ya anak aku kayak gini gitu, tiba-tiba aja gitu kan gak mau sama aku, gak mau ASI. Itu kan wah lumayan berat lah bang buat seorang ibu gitu kan. Udah tuh bang, sampai tahun 2025 2026 udah kita alhamdulillah ya nggak terlalu mengalami kejadian yang gimana lagi. Nah aku pikir tuh udah mungkin udah damai gitu, udah gak mengganggu lagi. Nah cuman ini tuh baru banget bang, kemarin bulan Mei apa April 2026 kemarin. Nah aku kan coba buat ini ya bang, buat thread. Aku kan main sosial media ya. Nah aku coba ceritain pengalaman rumah aku tuh di thread, dan ternyata lumayan rame ya bang, sampai aku diundang ke Lentera Malam itu kan dari thread ya bang. Nah dari sana aku kan bikin ceritanya itu malam, jam 11:30 malam lah. Aku biasa tuh kan ngetik, aku ceritain. Nah pas bagian aku ceritain yang mama aku mimpi itu, tiba-tiba aku dengar suara benda jatuh bang di luar, di teras aku. Itu tuh benda jatuhnya itu kayak bener-bener kayak benda berat banget, kayak bluk, keras banget. Nah di sana aku gak berani buka pintu bang karena takut ya udah malam. Nah aku tuh mikirnya mungkin karpet kali jatuh, karena kan di teras aku tuh ada karpet alketip ya bang yang berdiriin. Itu kan biasanya dipakai sama suami aku di luar buat duduk-duduk biasa lah, nongkrong gitu kan. Aku mikirnya mungkin karpet kali gitu. Pas aku tidur, nah di sana kan udah ya aku simpen HP, aku udah gak enak nih perasaan aku gitu kan. Aku tidur, tiba-tiba aku mimpi bang. Aku mimpi itu, aku masih inget banget. Aku tuh kan lagi jalan ya di dapur, di lantai 1 di rumah mertuaku. Aku jalan di dapur, tiba-tiba aku tuh jalan ke halaman belakang. Halaman belakang mertua aku tuh kan di sana agak luas bang. Ada pohon mangga, ada pohon pisang, ada pohon pepaya. Sama kan mertua aku tuh punya pabrik karet. Jadi ada buat penggilingan karet bang. Di belakang itu ada tempat penggilingan karet. Nah dalam mimpi aku tuh berdiri aja bang di sana. Tiba-tiba di pohon mangga itu aku lihat ular bang. Ularnya tuh besar banget, tapi dia pendek, nggak panjang, nggak. Dia pendek. Bahkan aku tuh ngeliatin kayak kok aneh ya, kok ularnya aneh ya. Tapi ular itu tuh kayak ngeliat aku banget bang, kayak mau menerkam. So aku takut banget bang, aku ketakutan. Dari sana aku lari kan, dalam mimpi aku tuh aku lari. Pas di ruang tengah, di ruang tamu, tiba-tiba ada 2 sosok laki-laki bang, nyeret aku, kayak buat ngasih aku ke ular itu. Itu nyeret aku bang, aku tuh sampai digandeng gitu kanan kiri, diseret buat ngasih ke ular itu. Nah dari sana aku keburu bangun ya untungnya bang. Di sana tuh aku keburu bangun, aku tuh sampai mikir apa ya gitu, maksud mimpinya apa ya, kok gini gitu kan. Waktu itu kan subuh ya, udah aku sholat subuh, aku inget tuh bang kalau malam itu ada benda jatuh. Aku penasaran, aku pengen lihat, keluar. Pas aku keluar bang, yang aku pikir itu karpet kan yang jatuh,
ternyata itu Al-Quran bang. Al-Quran. Karena kan di teras aku tuh ada lemari kosong, lemari bekas. Nah isinya tuh Al-Quran, terus kayak ada mainan anak aku. Nah Al-Qurannya ini tuh bekas ngaji suami aku malam. Karena kan waktu itu malam Jumat ya. Suami aku kan habis ngaji Yasin tuh di teras. Nah disimpan kan suami aku Quran ini. Nah pas besoknya tuh dia udah di lantai bang. Terus aku tuh mikir kayak, kok bisa ya Quran jatuh? Kalaupun jatuh ya suaranya pun gak akan sekeras itu. Itu aku jelas banget bang, kayak benda berat gitu yang jatuh. Nah di sana aku coba rapihin lagi kan Qurannya, aku ambil, aku taruh lagi di atas lemari. Aku mikir kayak, kok bisa ya Quran jatuh? Kalaupun kena angin kayaknya gak akan sampai jatuh gitu, paling cuman kebuka doang. Nah terus kalaupun kesenggol sama kucing ya gak ada suara kucing. Kan kucing kalau misalnya lompat tuh kayak ada suara lompat gitu bang. Ini enggak bang, itu lumayan aneh banget. Dan setelah itu ya bang, waktu itu kan lagi rame banget film horor ya di TikTok tuh, film horor drakor gitu bang. Aku kan suka ya nonton film horor drakor. Nah cuman aku lupa bang waktu itu. Aku lupa nontonnya tuh, kok harus malam ya aku nonton. Karena aku dulu tuh pernah ada kejadian bang, tahun 2020 ya pas aku hamil. Itu kan aku tuh lagi nginep di rumah mertua aku yang di bawah. Itu kan posisinya kita belum direnovasi semuanya ya, itu yang lantai 2. Nah aku lagi main tuh bang ke lantai 2, lagi ya lihat-lihat lah gitu. Nah di sana aku duduk di teras, itu posisinya tuh jam 7 malam bang. Aku duduk. Nah itu kan warga tuh masih rame, di luar tuh masih rame karena emang belum terlalu malam kan. Aku coba scroll TikTok, aku lihat-lihat. Nah tiba-tiba yang keputar itu cuplikan film horor bang, trailernya film horor. Aku kan penasaran ya. Nah aku lihat, pas aku lihat HP bang, tiba-tiba di belakang aku tuh kayak ada orang yang mau ngintip gitu loh bang. Itu sampai kedengeran suara napas dia tuh panas banget di dekat kuping aku. Kayak gimana sih? Kalau ada orang yang napas dekat kuping kita kerasa banget kan? Nah aku kaget bang, aku kira suami aku. Pas aku lihat belakang, gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa bang. Itu HP sampai jatuh, saking aku takutnya kan, saking aku kaget gitu. Asmadim, aku lihat gak ada siapa-siapa. Dan yang anehnya itu bang, HP aku tuh gak bisa dikotak-katik, kayak muter film horor itu aja. Nah aku tuh mikir kayak, oh mungkin HP-nya ngeblank kali karena jatuh. Di sana aku pencet-pencet gak bisa, sampai aku matiin tuh bang, baru tuh dia mati. Nah pas kemarin yang aku cerita film horor ini, aku kan nonton film horor ya pas kemarin tuh. Nah aku nonton tuh jam 9:30 malam lah, belum terlalu malam juga gitu. Aku nonton. Pas aku nonton bang, itu kan posisinya aku duduk ya di atas kasur. Di ruang TV aku tuh ada kasur yang sering dipakai anak-anak aku tidur gitu ya. Nah itu aku ngerasanya tuh jelas banget bang, kayak ada orang yang duduk di samping aku. Gimana sih kalau kasur busa, terus ada yang duduk dia tuh kayak ke bawah gitu loh bang. Nah kalau kata orang Sunda mah ngahlob ke bawah. Aku sampai kaget kayak, nah sampai gitu kan aku tuh. Padahal bang, itu posisinya aku sendiri. Suami aku, anak-anak udah tidur. Itu jelas banget. Di sana aku ingat kan, aduh aku lupa lagi malah nonton film horor. Soalnya di rumah aku, kalau ini yang aku rasain ya bang, kalau aku nonton film horor malam-malam tuh kayak ada aja gitu kejadian. Makanya tuh kayak dilarang banget bang. Di rumah aku tuh kayak dilarang banget. Pokoknya malam itu cerita horor, entah nonton film horor itu dilarang banget. Karena aku sendiri ngerasainnya kayak aneh kayak gitu. Di sana aku langsung matiin HP bang, langsung tidur. Dan pas kemarin aku kan sempet chatan sama Kak Cucu ya, yang tim dari Lentera Malam. Aku sempet PN tuh bang. Nah aku PN, itu posisinya kan aku di luar bang, di teras. Itu hawanya udah gak enak bang. Udah, aduh ini udah merinding, gak bakalan beres nih, kalau dilanjut gak bakalan beres. Makanya aku bilang sama Kak Cucu udah ya kita lanjut besok gitu. Karena emang aku ngerasanya gitu bang, pokoknya kita nonton film horor, entah bercerita tentang horor malam hari itu suka ada kejadian. Makanya aku gak berani bang, kalau nonton horor ya paling siang aja lah gitu. Kak Ucu, aku pengen tanya deh, rumah mertua ini itu udah banyak yang tahu gak? Orang-orang baik dari keluarga, tetangga, kalau memang rumah mertua Kak Ucu ini serem. Oh kalau lebih lanjutnya aku kurang tahu ya bang, karena kan aku baru juga ya.
Nah cuman uak aku tuh pernah bilang, yang pernah ngerukiah rumah aku itu. Nah uak aku tuh bilang katanya di sini tuh emang ada penunggunya kayak sengaja gitu loh bang, sama mertua aku tuh kayak sengaja buat ngejagain aku, gak tahu ya ngejagain apa. Cuman dia tuh diemnya tuh di halaman belakang sama di depan kayak bolak-balik gitu. Nah terus aku pernah dengar tuh dari tetangga aku, pernah ceritakan tetangga aku, tahu gak katanya dia tuh dulu pas aku sebelum menikah sama suami, dulu tuh rumah Pak Haji tuh pernah kena rampok katanya dia tuh, ada maling gitu di dalam rumah. Cuman malingnya tuh aneh bang, dia tuh bisa masuk tapi dia gak bisa keluar, seolah-olah pintu keluar tuh gak ada aja, gak ada. Nah itu sampai ketangkap kan sama mertua aku. Nah di sana tuh wah aku tuh bilang, oh itu tuh kayak bentuk penjagaannya si makhluk ini. Kita bukan syirik atau gimana ya bang, bukan kita percaya sama hal-hal gitu, cuman ya gitu adanya bang. Terus hubungan Kak Ucu sama mertua gimana? Mertua aku baik sih bang, aku kan sampai sekarang juga masih satu rumah, masih biasa lah gitu berkomunikasi, baik. Cuman di belakang itu aku gak tahu ya bang. Gitu, gak tahu aku di belakang itu. Iya. Terus dapat cerita lain gak tentang rumah itu dari Ustadz yang rukiah? Kalau info enggak sih bang, Ustadz rukiahnya enggak bilang yang gimana-gimana. Mungkin takut ya, takutnya aku jadi berhubungan yang kurang baik mungkin dengan ibu mertua aku, karena sampai sekarang pun aku ngerasanya tuh kayak masih tanda tanya bang. Sampai sekarang pun aku masih bertanya-tanya, itu kenapa? Aku belum nemu jawabannya bang. Jadi asumsi ini tuh kayak masih cocok logi aku aja. Aku sama suami gak berani berasumsi yang gimana-gimana, karena kita masih satu rumah kan. Masih satu rumah, takutnya bapak mertua aku jadi menganggap kita itu jadi kayak anak durhaka gitu bang. Kayak ini tuh istri saya gitu, kamu harus hormat gitu. Makanya ya udahlah, kita simpan rapat-rapat aja gitu. Aku sama suami kayak gitu bang. Tapi hubungan sama keluarga suami itu masih baik-baik aja kan? Baik, alhamdulillah. Cuman bang, sedikit latar belakang ibu mertua aku ya, ini kan ibu sambung ya, ibu sambung suami aku. Nah jadi emang ibu kandung suami aku tuh udah meninggal, itu tahun 2019, beberapa bulan sebelum aku menikah. Jadi aku belum pernah ketemu sama ibu kandungnya suami aku. Karena kan ibu kandung suami aku tuh meninggal bulan Maret, aku sama suami ketemu tuh bulan April. Jadi kita kan ta'aruf ya. Jadi gak lama kita ketemu April, Mei, Juni kita nikah. Dan fun fact-nya ya bang, mertua aku tuh nikah sama ibu mertua aku ini 1 bulan sebelum kita. Jadi masih baru banget. Nah setelah 40 hari ibu kandung suami aku meninggal, bapak mertua aku langsung nikah lagi sama ibu sambung yang sekarang. Gitu bang. Oke. Ya udah, Kak Ucu, ini ceritanya sampai sini aja ya. Dan sebelum ditutup, mungkin Kak Ucu punya pesan untuk teman-teman yang lagi nonton. Untuk pesannya, aku gimana ya? Aku agak kaget sih ya. Soalnya kan tiba-tiba aja aku dapet hal-hal yang kayak gini ya bang. Cuman aku sama mertua ya alhamdulillah masih baik-baik aja, karena kan ya kita tiap hari biasalah berkomunikasi. Begitupun anak aku kan ya sering lah gitu main sama mertua aku, diasuh lah gitu. Jadi ya aman-aman aja bang. Oke. Itu tadi ya pesan dari Kak Ucu, dan untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam, dan Kak Ucu izin pamit. Bye.